Tapi kalau batas itu dia sudah hilang, tidak jadi, tidak keluar sperma, tetap harus mandi wajib. Nah, itu baru dengar. Yang keluar sperma, baik dia dengan berhubungan atau bukan. Mimpi. Mani ini 3 beradik pemisahan. Mazi sama wadi. Kalau terjadi salah satu dari 6 sebab ini, maka dia harus melakukan mandi wajib. Pertama, ilajul hasyafati fil farji. Kedua, khurujul maniyyi. Ketiga, al-haidu. Keempat, wan nifas. Kelima, wal wiladatu. Keenam, al-maut. Penyebab mandi wajib yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Bukan tujuan nak kurang ajar, bukan tujuan nak main-main, bukan tujuan nak ngapok, ini pelajaran. Ilajul hasyafati fil farj ini masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita, walaupun tidak keluar sperma. Bahasa ngetopnya biar jelas. Orong budak tangi. Biar jelas, bukan nak kurang ajar. Biar orong. Nak pelak balik orong. Cuman ukuran dia harus mandi wajib. Ini hukum, bukan main-main. Memang aku ni tukang penesan. Cuman mau ngajar pakai ni mulutnya mesti lobok. Kalau tidak jelas, tidak terti-terti ini nih. Nengarnya lagi bau sore inilah. Misal tidak jadi, tapi batasan sunat tanah banyu hilang. Jadi maaf kalau cuman baru teparak baik tidak jadi, tidak mandi wajib. Tapi kalau batas itu dia sudah hilang, tidak jadi, tidak keluar sperma, tetap harus mandi wajib. Nah, itu baru dengar. Yang berdoa panjang tu baru dengar. Oh, cuman ada nutup jilbab. Oh. Nah, dah apa jiku tadi baru tahu sore ni, njuk tahu anak cucu. Ini yang tua kan lo belajar. Pucuk 50 kan banyak belajar. Kita ni punya anak, punya mantu, punya cucu. Dan mungkin mereka tidak duduk belajar macam ni, tak beludu. Mereka betul lah punya nyai, punya wakcik yang galak belajar. Dia sambil duduk berek tahu tadi Ustaz Taufik ngajar mak ini, mak ini. Oh, mak itu iya. Jadi mesti tetap mandi wajib. Tuh, ingat ke? Nah. Malen ni jangan. Iya, jauh ingat antum jangan. Gawi ayat lain. Mana tadi lupa hilang. Nah ini dia. Itu. Wa khurujul maniyyi, yang keluar sperma. Baik dia dengan berhubungan atau bukan. Mimpi atau macam mana, pokoknya dia keluar. Nah, cuman kita ni nak tahu yang mana yang namanya yang wajib harus, kalau itu keluar harus mandi, dengan dia yang tidak mandi. Mandi ini 3 beradik pemisahan. Mazi sama wadi. Anak ni lanang, tapi kalau ke bab arah ke sebelah sana, cuman kaget ibu diterangkan ni, kalau terjadi di anak lanang atau abahnya, juk tahu hukumnya. Kalau di kami lanang ni 3, kalau dia badannya capek nian, capek misal ngunjal barang, mikul, nah dia ni kencing. Waktu dia kencing, kami lanang ni galak leket di ujung terakhir itu leket, nah galak keluar cairan putih. Itu namanya wadi.
Wadi itu najis ibu. Tidak mandi wajib dia. Wadi, wani. Ucak je emang. Kopi ni pasar. Wadi. Macam lelek-lelek pasar tu nah, sopir-sopir tukang beca galak keluar dia. Kencing terakhir leket. Nah, galak ada cairan bening, nah, itu wadi. Kedua, mazi. Mazi itu syahwat, seksnya tinggi tapi tidak ada tempat pelampiasan. Sama metunya. Jadi waktu dia kencing terakhir leket keluar cairan. Itu namanya mazi. Ini mahap ngomong kalau di wong lanang, kalau dia nak berhubungan sebelum keluar sperma, yang ini duluan keluar. Nah, maka itu nak hati-hati. Mazi, wadi ini hukumnya najis. Sperma itu tidak najis ibu, bapak, tidak najis. Jadi kalau dia kena sewet, sperma kena sewet. Sewet ini digawak sembahyang sah, tidak najis. Cuman khawatir sebelum sperma ini keluar, mazi noken. Nah, mazi tadi yang najis kenyo. Ini nerangkan hukumnya, ya. Ay, sudah asas lah tua nerangkan ini. Cari yang lain baik. Ibu pecahnya baik tua. Baru sore ni dengar. Baru sore ni nak dengar. Aku ni lah nak 70. Baru inilah dengar. Kaget tu lah ke di rumah nak cucu. Sampai ke jadi ustazah juga. Misal makin mik ibu di rumah. Anak cucuku sekalian yang terhormat. Ya, pengen jadi ustazah. Pakailah cak 3 lapis jilbab tu sini. Nah, saudara-saudara, tak apa-apa. Ustazah tingkat RT. Tak apa-apa. Nah, yang ketiga namanya mani. Ibu njo tahu dengan anak bujang. Nah, khusus anak bujang. Ini sperma, dia keluarnya tidak masing-masing. Dia akan keluar apabila terjadinya ada satu hasrat yang tertinggi. Dia akan keluar dan keluarnya tidak seperti yang mazi sama wadi tadi. Jadi dia keluar kalau bentuknya tidak bening, agak butek, ada bau, macam dia macam gendum, ditarik dia manjang, itu sperma. Dan keluarnya harus ada rasa nikmat. Keluar cairan itu baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia keluar dalam ada rasa nikmat, itu adalah mani namanya. Apabila ini keluar harus mandi wajib. Selesai. Ketiga. Selesai panjang. Nerangkan itu baik. Nah, ya. Hati-hati. Ini pernah di Jakarta ibu. Pernah di Jakarta, mahap ngomong, mana nyebutnya? Jadi sperma ini dijual. Jadi bukan bayi tabung. Jadi ada wong ganteng lah, wong ganteng dia kepengen punya anak ganteng pintar, nah berhubungan dengan dia, jual beli di luar negeri sana. Astagfirullahaladzim, pakai pacak model itu bulu. Ada nih anak-anak pernah baca di artikel itu, sekian banyak wanita yang sudah berhubungan dengan dia. Bukan lagi ratusan, dari pucuk ratusan. Nah, maksiatnya tadi. Nah, balik kepada si sperma ini tadi, termasuklah yang haram itu kalau dia bayi tabung pakai sperma wong. Jadi dia ni kan payah nak membuahi indung telur. Lantas misal dia ngambil sperma itu tetap hukumnya sama dengan zina. Tapi kalau dia sperma suaminya bagus, tapi prosesnya payah, nah nyumput di sperma lakinya membuahi indung telur istrinya, tak apa-apa. Kan dikacaukan, sudah dikacau berapa proses segala macam, tak perlu terhenti, baru dimasukkan ke rahim istrinya.
Kalau pakai sperma laki itu tidak ada haram hukumnya. Ya. Mahal juga Bu biayanya. Kan murah. Miliar kan tak? Ya. Miliar kan ya? Ratusan juta. Jadi kamu baca beranaklah terus. Hah? Oh, jadi apa? Kalau dionyo sebegitu mahalnya, anak tadi itu mahal, biayanya mahal, ngapola lantaslah lahir nak jadi rusak itu lah. Kapan ngomong itu sudah menjadi takdir ketentuan. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, gak naik lagi darah. Darah aku ni Bu di pucuk 170 terus ya. Anak ni kalau 150 dah acak ngajar. Mesti nganteng. Cuman kalau lah tambah pikiran kerok, naik dia 18, 19. Anak pernah 250 Bu. Cak idak we. Per 100. Ya doa orang banyak. Doa orang banyak ni kabul. Minta sehat, panjang umur. Itulah kalau diajak-ajak penesan ni biar lepo pikiran. Kalau nurutkan pegel Bu, ceramah ni pegel Bu. Pegel-pegel nian, tambah lagi nyampaikan hukum dan tak dengar-dengar tu nah. Pegel-pegel hati. Tambah lagi ni, ibu ni lah belajar dengan aku ni. Biarpun duduk main ibu kecil kan aku dengarai kamu. Cigan ini kalau bertemu nyanyilah ibu pojok panggung cigan aku. Pegel lah itu hatiku. Ya Allah, aku ni apalah dianggap ngajar itu. Nah, ya, dijingok misal, apalah pokoknya gawe dak kawan aku. Mulai dia tu pegel itu. Nah, jadi walhasil dilepo-lepo kan hati ni. Kalau turunan darah tinggi, ayah meninggal 250 darah. Ibu orang tuaku, ibu juga macam itu. Memanglah turunan nian. Anak kena darah tinggi 250, ketahuannya pergi haji 2008. Waktu 2008 di Madinah ada, yo bareng ayah berangkat benar. Ada di Madinah tu kan cek gratis. Pergi dewek ke masjid, ke rumah sakit Madinah. Hampir ke sana. Bingung doktor Arab tu bingung. Kolo kele ngenje ubat. Masih ngiling. Ada budak apanya nama? Kaos apa? Yo, agak. Ustaz Topik yo. Uji budak betina. Ustaz Topik no. Cikgu. Iyo. Siapa? Aku ni budak Pagalam. No, kabar ni ada di sini. Ngapa? Aku ni Ustaz dulu tinggal Palembang. Galak dengan Ustaz ceramah di radio. Alah kejauh nak bertemu di Madinah sini. Kau ngapo? Ada anu Ustaz, aku ni bidan apa? Perawat. Ada di sini ada ruangan kerja, aku daftar diterima masuk. Jika ngapo doktor tu bingung sama Ustaz. Ngapo? Darah Ustaz tu 250. Lanjutnya 3 kau ubat masih belum turun, dia tu bingung. Dia sudah juga nak diapa? Iya dia tu bingung mak mana. Akhirnya Bu yang keempat dinjoknya ubat kecil ni kan. Begitu berdegup dimakan, terlemah badan. Berdegup langsung turun. 130-an. Nah? Tak katin tahu jemaah. Oh jangan katin tahu. Pergi dewean, mau pergi dewean. Ada sikap jemaah tu rewang. Kan kayak Zawawi, Ustaz Majid waktu tu berangkat bareng. Sikap tu ngomong, satu pik darahnya sian. Ngapalah Ustaz dah ngomong? Tidak dia ngomong tambah jadi tidak dinjok orang pergi. Jadi memanglah sudah pernah nian sejak saat itulah darah ni naik terus. Maka tu kalau ceramah dia ajak nesan lepo dia agak lembut otak ni. Agak kena juga orang. Kalau tegang nah macam tadi ingat nah mulai naik lagi dah sebanding. Cuma anak ni pemaaf, orangnya pemaaf.
You nak marah-marah katik kuno juga. Sudah, selesai mandi tadi. Habis ceritanya. Ingat tak tadi tu? Misal terjadi kayak malam, nah itu caranya. Wal haidu. Yang ketiga, head. Lah paham kalau kapan ni. Cuman masih galak salah hitung-hitungan kamu tu. Hitung-hitungannya masih galak salah. Gak bingung, yang galak muntut yang galak ini, itu yang galak ngitung jadi bingung. Head betina tu paling lama 15 hari. Paling lama. Biasanya 7 hari 7 malam. Biasanya paling cepat sehari semalam. Jadi head itu harus 24 jam. Kalau dia keluar darah tak sampai 24 jam, itu namanya darah penyakit, tak perlu mandi wajib, cewek harus 24 jam. Beda dengan nipas. Kalau nipas itu dionya denget walaupun sejam 2 jam sudah tu tak keluar darah nipas, itu tetap nipas karena ada budaknya beranak tu. Kalau head itu tidak cukup 24 jam, bukan head, namanya istihadah, namanya darah penyakit. Warnanya tu ada 7. Dari mulai yang paling tua, warna sedang, terus sampai agak hijau, sampai agak kuning. Ada 7 warna. Ustaz ni main apa cek tahu ni? Ada di kitab disebut. Sangkan pacak dia omongkan di kitab disebut warnanya, penyakitnya, sebabnya ada kalau itu. Luas ibu, ilmu agama ni luas. Head bulanan ini. Pasti ini betina pasti takdirnya ada. Kalau betina tidak head, itulah ada istilah Palembang tu. Apa cek? Kering bangking tu lah itu dah. Artinya adonian, memang adonian. Dan ini disebut wayas alunaka anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Kalau ada orang nanya kepadamu ya Muhammad tentang soal head, jawab head itu adalah darah penyakit. Jauhi wanita yang sedang head. Melakukan hubungan suami istri ketika wanita sedang head hukumnya haram. Tapi pernah ada orang nanya dengan anak, aku lebih nikmat Ustaz, lebih lemak ketika istri sedang lauzur. Haram. Itu cuman hawa nafsu yang diikuti. Sebenarnya harus dilawani. Head. Tiap bulan mesti ada. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh sahabat tentang haid. Jawab Siti Aisyah, Rasul nyatakan, al-haidu kafaratuz dzunub. Haid itu adalah penghapus dosa. Tak usah ditahan-tahan ibu. Bahaya. Karena itu tuh penyakit. Darahnya tu kalau tidak metu, darahnya bertumpuk. Maka itu bahaya. Melok-melok KB yang 3 bulan tidak men, 3 bulan tidak men, itu darah bertumpuk. Ibu pacak bayang ke mahab, darah haid ketika keluar tu kiranya sebanyak, taruhlah secangkir misalan. Kalau dia tak ada metu 3 bulan 3 cangkir, merengkelah dia jiwa sana. Maka tu terakhir di Palembang ada orang kena sakit sampai ke mana-mana dia berubat tak baik-baik. Mahab ngomong ketika dia kencing keluar macam irisan hati bu. Bel tekapal ni anu dia ustaz dia. Macam irisan hati darah beku itu. Banyak ustaz, bukan dikit. Itulah yang dianglonya. Ratusan juta duit habis ngubat. Ke dokter masih tak mempan. Ya barang disimpan nak metu. Ustaz, mandat do melok kabi beranak terus. Jadi ngapa je? Ya Allah. Kuasa Tuhan buong zaman bingen berhenti dewek beranak. Dan melok-melok kabi batasan 4 habis. Kuasa Tuhan tadi. Habis nipas bininya mahap ngomong campur pula si laki tadi. Dah hamil, pas umur budak 2 tahun baru boleh adik lagi. Allah tu maha kuasanya. Janganlah kita tu nak mentasi kekuasaan Allah. Tambah kita takut, tambah jadi.
Ini no disantun-santun beranak siang malam pagi sore. Oh, singgonya kamar dia si bagus-bagus ya. Bini tadi diwangi-wangi ke ni masih tak boleh. Yang dibawa nangko ngacang-ngacang boleh. Gawe Tuhan galau tadi. Ngacang-ngacang bawa batang nangko boleh. Ni cara barang ngacang masih leka. Inilah berubat ke Singapura, berubat sana. Segala ubat dah dimakan, yang cuman belum makan 3 biji salah. Biji dono, biji tu kan. Lain nak teguk kalau Ustaz, masih belum leket dah sudah. Bismillah, selesai. Tapi tidak semuanya harus kecil hati tidak punya anak. Nabi kurang apa doanya? Doa Nabi tidak makbul. Doa Siti Aisyah makbul. Tapi dari Siti Aisyah Rasulullah tidak dapat anak. Nabi cuma dapat anak dari 2 isteri. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dapat anak 6, sama Mariyatul Al-Qibtiyah dapat anak sikok. Janda Mariyatul Qibtiyah dapat anak sikok. Yang dari Siti Khadijah dapat 6. Siti Aisyah itu gadis, cantik, muda, tapi tidak dapat dari dia. Rasulullah kurang apa doanya kalau Allah tidak menghendaki. Jadi tak perlu nak kecil hati. Tapi Ustaz, ya ibu, sedih tak punya anak ni, giliran nyingok uangnya disambut oleh anaknya. Ngendong anak senang, tapi giliran merengkelnya lemaklah tak punya anak. Ibu jingok nak bicik-bicik nyerit anak maghrib hari tu. Balik! Dari jendela, balik! Nah, dengar ke? Ya Allah, balik! Sehingga guru-guru balik, gabak gubung. Nah, jingok yang bercengkeman bercakar kan tu nah. Nah, giliran punya anak mai itu, lemaklah tak usah punya anak. Tanggung jawab ibu, punya anak tanggung jawab, tambah lagi punya anak betina. Tanggung jawab bukan main. Ya, bukan main, harus dipertanggungjawabkan sampai donyo ngerti dengan hukum agama. Berat. Tapi Ustaz, kaget aku mati, siapa nak doakan aku? Banyak asal kita berbuat baik dengan wong, galak-galak doakan kita. Wakaf, sedekah, do ilmu segala macam. Banyak jalan untuk kebaikan banyak. Wan nifas. Yang keempat, nifas. Darah yang keluar setelah beranak. Ngapa disebut nifas? Karena budaklah lepas. Yang kelima, wal wiladatu, beranak. Orang beranak itu termasuk juga dianggap harus mandi wajib. Ngapa dia disebut wilada? Karena hamilnya lah sudah. Jadi namanya wilada. Wilada melahirkan. Yang keenam, wal mautu, mati. Nah, yang meninggal ini namanya wajib mandi. Yang 5 tadi mandi wajib. Kalau mandi wajib berarti mengawi ke dewek. Kalau wajib mandi, dimandikan. Maka itu mandi kurang mati itu hukumnya wajib. Sangkannya banyak percikan mandi tadi tak boleh masuk juga bokol, tak boleh masuk juga ember. Karena banyaknya jadi mustakmal. Yang bagus mandi kurang meninggal makin selang. Hidup ke bak mesin, cucuk ke laut sana. Nah, paling bagus. Nyewok inyo lemak, ngasak inyo lemak pakai sikat hitam. Tempat mandinya bukan wongnya. Iya, bukan wongnya. Wongnya jangan. Dengar dokin kamu aku ngomong. Ya, Allah, wallah alam bisawab. Ada nak ditanya?